masa intens investigasi, prahara rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan kini masih terus bergulir panas. Agenda sidang perceraian masih berlanjut di Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena belum sampai ketuk palu oleh majelis hakim. Dan hal tersebut berdampak pada momen kemenangan Idul Fitri tahun ini, di mana hingga kini keduanya pun belum mampu dipersatukan lagi, baik saat sidang mediasi yang sudah dilakukan ataupun dari usaha kakak Ria Ricis, Oki Setiana Dewi, yang sudah berusaha menyatukan keduanya. Bahkan makin hari, hati Ria Ricis malah makin mantap ingin berpisah dari pria yang sudah memberikannya satu anak itu. Lalu seperti apa tanggapan Oki Setiana Dewi atas kondisi rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang sepertinya memang benar-benar sudah berada di ujung tanduk itu? Kekeh ingin berpisah membuat Ria Ricis pun harus menjalankan momen lebaran terpisah dari sang suami. Teuku Ryan memilih lebaran bersama keluarganya di kampung halamannya di Aceh, sedangkan Ria Ricis memilih lebaran bersama Moana dan keluarganya di Jakarta. Lalu seperti apa secara eksklusif sang bunda memberikan tanggapannya terkait Ria Ricis yang tetap kekeh ingin bercerai dari Teuku Ryan? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisah proses perceraian antara Teuku Ryan dengan Ria Ricis hingga kini masih berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan belum sampai ketuk palu atau diputuskan oleh majelis hakim. Diketahui Ria Yunita alias Ria Ricis mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya Teuku Ryan pada 30 Januari 2024 melalui sistem e-court di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lalu, sidang pertama telah digelar pada 20 Februari 2024. Sidang kedua pada tanggal 14 Maret 2024 dan sidang ketiga pada tanggal 1 April 2024 lalu. Namun, sidang-sidang tersebut termasuk mediasi di dalamnya belum bisa menggoyahkan hati Ria Ricis untuk bersatu lagi dengan Teuku Ryan. Dan di momen kemenangan Idul Fitri tahun ini, sinyal hubungan keduanya pun belum menunjukkan ke arah lebih baik karena faktanya Teuku Ryan dan Ria Ricis belum mampu untuk dipersatukan kembali. Hal tersebut membuat kakak Ria Ricis, Oki Setiana Dewi pun hanya bisa berujar mohon doanya atas apa yang terjadi pada rumah tangga Ricis dan Teuku Ryan saat ini. Mohon doakan yang terbaik aja. Mengharukannya lagi, kebersamaan Ria Ricis dan Teuku Ryan kini sudah terenggut. Bahkan di momen lebaran, keduanya pun unjuk kalau mereka sudah tidak lagi merayakan hari kemenangan secara bersama-sama. Namun sebaliknya, mereka merayakannya secara terpisah. Tampak Ria Ricis merayakan momen lebaran bersama dengan Moana dan para karyawannya, sedangkan Teuku Ryan dengan kumpul bersama keluarganya di kampung halamannya, Langsa, Aceh. Hal ini sangat beda sekali saat momen lebaran tahun 2023 lalu, di mana Ria Ricis dan Teuku Ryan masih tampak bersama dan sangatlah harmonis. Di mana Ria Ricis masih sungkeman meminta maaf kepada Teuku Ryan. Lalu sang suami membalasnya dengan memberikan kecupan sayang ke dahi dan kedua pipi Ria Ricis. Namun sekarang pemandangan penuh cinta itu tidak terlihat lagi. Malah yang ada tampak Teuku Ryan sungkeman dengan orang tuanya tanpa Ricis.
Dan tampak juga Moana sungkeman hanya kepada Ria Ricis saja karena tak ada Teuku Ryan di samping Ria Ricis. Melihat kondisi rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang makin menunjukkan kecilnya kemungkinan untuk bersatu lagi itu, membuat ibunda Ria Ricis, Yunifah Lismawati, secara eksklusif memberikan responnya atas kekehnya Ria Ricis yang tetap ingin bercerai dari Teuku Ryan. Oh iya, sama ibu. Aku gak ikutan, ayo ikut di belakang. Ya sehat, baik-baik semuanya. Ya ini kita nggak boleh sedih orang hari raya kok. Ini hari raya harus happy. Alhamdulillah hari raya hari ini ya bahagia, puasa kita bisa penuh ya. Keinginan memang tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Ya, meski keluarga kedua belah pihak tetap inginkan Ria Ricis dan Teuku Ryan bersatu kembali, namun kenyataannya hati ibunda Moana itu malah makin yakin ingin berpisah dari Teuku Ryan yang juga gagal melunakkan hati Ria Ricis agar bisa menerimanya kembali. Melihat kenyataan itu pun membuat Okky Setiana Dewi dan Dr. Shindy Putri sebagai kakak Ria Ricis tidak bisa berbuat dan berkata banyak atas proses perceraian antara Teuku Ryan dan Ricis yang masih berlanjut itu. Mereka berharap silaturahmi di antara dua keluarga besar dapat tetap terjalin dengan baik walaupun nanti Ria Ricis dan Teuku Ryan ditakdirkan untuk berpisah. Menjelang akhir 2023 dan masuk ke 2024, semoga di tahun 2024 semua yang dicita-citakan tercapai. Semoga apa yang telah terlewati di 2023 menjadi pembelajaran berharga untuk kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita menjadi pribadi yang lebih bermanfaat untuk banyak orang, dan semakin sukses dalam berbagai macam sisi kehidupan dunia akhirat, insya Allah. Selamat berbahagia bersama keluarga. Kita menjaga silaturahmi. Tapi sendiri nggak hadir Bang, hari ini. Oh, itu langsung aja yang lain. Jika kelak rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan berakhir dengan perceraian, membuat Okky Setiana Dewi sedih. Namun di sisi lain, Okky Setiana Dewi mengaku bersyukur bahwa sang bunda kini telah pulih dan sembuh dari serangan jantung. Benarkah semua itu berkat kekuatan doa dari anak-anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Saya dengan Dr. Siska Khoir. Jangan lupa jelang 3 juta Intens Investigasi untuk like, share, dan subscribe ya. Pemirsa Intens Investigasi, di balik kesedihan kerap terselip kebahagiaan. Itulah yang sedang dirasakan oleh Okky Setiana Dewi saat ini. Meski sedih melihat kondisi rumah tangga Ria Ricis dengan Teuku Ryan yang sepertinya sulit untuk dipersatukan lagi, di sisi lain ada kebahagiaan yang dirasakan Okky Setiana Dewi saat melihat kondisi kesehatan sang bunda Yunifah Lismawati yang sudah pulih kembali dari serangan jantung. Diketahui sang bunda sempat jatuh sakit saat menjalani ibadah haji tahun ini bersama Okky Setiana Dewi beberapa waktu lalu. Saat menjelang wukuf di Arafah, tiba-tiba saja sang bunda jatuh sakit hingga harus masuk ICU di salah satu rumah sakit di Mekah.
Disebabkan dehidrasi dan kelelahan, membuat Yunifah mengalami serangan jantung dan henti jantung. Bahkan sempat koma serta hilang pernapasan dalam beberapa menit. Lalu kondisi sang bunda sempat membaik, namun kondisi sang bunda kembali memburuk karena salah satu penyakitnya yang kambuh. Semua penyakit yang dialami sang bunda tersebut membuat dokter sempat pesimis kalau sang bunda bisa sembuh kembali. Namun kenyataannya kini sang bunda sudah pulih dan sehat kembali. Karena itu Oki Setiana Dewi sangat bersyukur karena sang bunda bisa bugar kembali. Bahkan diakui Oki Setiana Dewi sudah banyak keajaiban yang diberikan Allah kepada sang bunda. Pasnya saya lihat ibu saya ditekan dadanya, saya lihat ibu saya dengan ventilator, saya lihat ibu saya yang bengkak-bengkak diikat di ICU, semuanya saya lihat. Sampai akhirnya ibu baring berbulan-bulan lamanya. Waktu itu kan saya ngurusin ibu kan, jadi saya tahu bagaimana progresnya ibu gitu. Sampai kemudian belajar duduk baru berapa menit pusing. Ibu bahkan mengatakan ibu pikir ibu udah nggak bisa jalan lagi gitu. Dikirain cuma baring aja. Sampai akhirnya sekarang ibu bisa jalan, ibu sehat gitu kan. Itu kan apa ya, nggak tahu lah, saya doain aja ya teman-teman. Saya pengen jadi orang baik sih, cuman saya banyak banget salah dan dosanya, jadi saya pengen minta doa dari teman-teman lah supaya bisa jadi orang lebih baik. Terlalu banyak lah keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada keluarga kami gitu. Saya ngerasa 8 tahun saya bersama dengan pesantren ini, saya nggak terlalu banyak kerja untuk urusan dunia sebetulnya, tapi Allah ngasih banyak sekali keberkahan untuk keluarga kami gitu. Beberapa teman nanya, oke kamu tuh cari apa sih sebenarnya, mau cari apa dengan ngurusin pesantren tuh, mau nyari apa? Ternyata yang saya cari itu adalah keberkahan dalam kehidupan gitu, bahwa banyak sekali hal-hal terduga. Di saat sang dokter sudah pesimis dan sudah meminta ia dan kedua adiknya untuk berkumpul karena takut sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada sang bunda, namun Oki Setiana Dewi dan adik-adiknya, Dr. Shindi dan Ria Ricis, tiada hentinya berdoa memohon kesembuhan untuk sang bunda. Dan syukurnya doa mereka dihijabah oleh Allah. Karena itu, Oki Setiana Dewi menganggap bahwa kesembuhan sang bunda tercinta merupakan bagian dari kekuatan doa sekaligus mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang bunda. Haji tahun lalu, kami sekeluarga sudah berpikir bahwa itu kesempatan terakhir bersama dengan ibu gitu ya. Tapi Masya Allah, akhirnya saya jadi paham betapa dahsyatnya kekuatan doa itu teman-teman semua. Dikala semua orang, bayangin semua dokter mengatakan susah gitu, harapannya tipis. Ketika ibu koma 11 hari kan, ketika di Mekah pada saat itu, semua orang sudah bersiap-siap mau menjemput atau menemui kemungkinan terburuk. Tapi hari ini sehat, Alhamdulillah. Yang biasanya kita lihat di TV-TV, keajaiban atau dibaca-baca di buku-buku, ternyata saya ngalamin sendiri gitu. Jadi saya ngerti tentang arti kekuatan doa, asalkan kita doa sungguh-sungguh dan yakin ya, dalam keadaan sangat yakin. Masya Allah, Allah tuh ajaib banget sih, bisa ngerubah keadaan seseorang gitu. Jadi memaknai hari ini, Alhamdulillah dikasih kesempatan lagi untuk bisa sama ibu. Alhamdulillah, dan ibu dalam keadaan sehat. Padahal dokter mengatakan kalau sudah, ibu saya kan berhenti nafas 5 menit ya, badannya udah dingin, udah pucat, koma 11 hari pakai ventilator. Kata dokter, kalaupun bertahan pakai alat seumur hidup, baring dan pakai alat seumur hidup. Tapi ibu saya sehat, hari ini datang ke pesantren. Dan nanti kami ini seminggu lagi kami mau umroh bersama dengan keluarga insya Allah. Ibu pun ikut umroh lagi. Meski kondisi Bunda Ria Ricis sudah membaik dan sembuh, namun tetap saja kondisi pernikahan Ria Ricis dan Teuku Rian yang tak kunjung membaik itu menjadi momok tersendiri bagi keluarga Ria Ricis. Hingga membuat peramal juga ingin menerawang bagaimana sebenarnya kondisi rumah tangga pasangan selebriti itu saat ini. Lalu seperti apa peramal tersebut melihatnya? Hai, saya Faradina Mufti. Jangan lupa saksikan Intens tiap hari Senin sampai Sabtu 5 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Tekad Ria Ricis untuk bercerai dengan Teuku Ryan tampaknya memang sudah bulat. Seolah Ria Ricis merasa sangat terpukul atau dikecewakan oleh sikap Teuku Ryan selama ini, sehingga ia merasa sudah tidak bisa membuka pintu maafnya untuk sang suami. Bahkan hingga saat ini, kondisi rumah tangga mereka bukannya menunjukkan ke arah lebih baik, namun sebaliknya. Keduanya masih menjalani komunikasi dan berhubungan baik hanya dalam hal urusan anak saja. Tapi dalam aktivitas lainnya, keduanya pun sudah tidak pernah lagi tampak bersama seperti dulu, di mana ada Ria Ricis, maka di situ ada Teuku Ryan. Tapi sekarang selain sudah pisah rumah, keduanya juga sudah jarang bersama, baik dalam hal pekerjaan, bermain bersama anak, hingga liburan. Kondisi rumah tangga yang tidak harmonis itu lagi membuat banyak orang penasaran. Dan menurut pantauan peramal, diterawang bahwa kalau untuk bersatu lagi, butuh effort yang sangat besar. Dan kalau bertahan di satu rumah pun, sudah tidak bisa lagi karena akan terjadi percekcokan. Lantas seperti apa sebenarnya kondisi rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan saat ini? Benarkah perpisahan merupakan jalan terbaik? Kalau untuk kembali atau Melanjutkan. butuh benar-benar effort, karena di sini cuma Ria Ricis yang berjuang sudah, tapi si Riannya sepertinya kayak tidak ada niat untuk memperbaiki semuanya. Kalau dibilang bertahan di satu rumah tidak bisa, karena akan terjadi percekcokan. Di sini ada kartu juga, jadi ya jika jalan terbaik itu berpisah, ya kenapa tidak, daripada masih satu rumah tapi mereka saling menyakiti dan anak jadi korban. Hubungannya mereka memang dari awal sudah up and down, jadi tidak menemukan solusi. Kalau memang si Ricisnya berpikir lebih baik berpisah, ya nggak masalah, karena toh berpisah juga jika dia bisa menjadi waras dan tidak saling menyakiti. Justru kadang ada pasangan yang berpisah itu justru hubungannya malah baik, hubungannya malah kayak saling menghargai, terus berpikir lebih dewasa untuk anak. Perjalanan yang mereka arungi tidak ada titik kejelasannya, nggak ada kayak ketika ada permasalahan nggak menemukan solusi. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.